Hotel yang megah itu terletak di sudut kota, dengan lampu-lampu neon yang menyinari jalanan yang ramai, menciptakan suasana yang hampir seperti dalam mimpi. Clara baru saja keluar dari taksi dan melangkah dengan langkah hati-hati menuju pintu utama hotel yang mewah itu. Sebagai seorang asisten pribadi, dia sudah terbiasa dengan dunia bisnis yang penuh tekanan, namun malam ini terasa berbeda. Malam ini adalah malam yang khusus, malam di mana ia harus menemani majikannya, Sophie, untuk menyelesaikan pekerjaan yang mendesak. Sophie adalah seorang wanita yang dikenal di kalangan profesional karena kecerdasannya, tapi juga karena karisma yang sangat kuat. Sebagai CEO dari perusahaan teknologi besar, dia tidak hanya memiliki visi yang tajam, tetapi juga pesona yang tak terbantahkan. Clara tahu betul betapa sulitnya untuk tidak terpesona oleh Sophie, yang selalu hadir dengan gaya yang elegan dan cara berbicara yang begitu memikat. Namun, meskipun ada ketertarikan yang tak bisa dipungkiri, Clara tahu posisinya dengan jelas. Dia hanyalah seorang asisten pribadi, seorang profesional, yang seharusnya menjaga jarak. Begitu melangkah ke dalam lobi hotel yang elegan, Clara bisa merasakan energi yang berbeda di malam itu. Ada kesibukan orang-orang yang berlalu lalang, tetapi semua itu terasa seperti suara latar yang memudar begitu dia memasuki ruang lift. Ketika lift berhenti di lantai atas, perasaan yang sudah mulai menekan dada Clara menjadi semakin nyata. Kamar tempat mereka akan bekerja malam ini adalah kamar suite paling mewah di hotel. Sebuah tempat yang seharusnya hanya dimasuki oleh para eksekutif perusahaan atau orang-orang dengan status sosial tinggi. Clara menekan tombol pintu kamar hotel, mengatur napasnya, dan akhirnya mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan suara pelan, dan Clara melihat Sophie berdiri di baliknya. Sophie mengenakan gaun malam hitam yang sangat sederhana namun memikat. Rambut coklat gelapnya yang tergerai menambah kesan elegan pada penampilannya. Sophie tersenyum tipis, dan di matanya ada kilatan yang membuat Clara sedikit gugup, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. "Clara, terima kasih sudah datang. Aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikan laporan ini. Mungkin kita bisa bekerja sambil menikmati beberapa minuman," kata Sophie dengan suara lembut, tapi ada ketegasan di balik setiap kata-katanya. Clara mengangguk dan melangkah masuk. Kamar itu sangat luas, dengan pemandangan kota yang mengagumkan terlihat jelas dari jendela besar. Di tengah ruangan terdapat meja besar dengan laptop dan berkas-berkas yang tertata rapi. Sebuah sofa panjang berwarna krem terletak di sisi lain kamar, dengan pencahayaan yang hangat dan nyaman di sekitarnya. Clara merasa seolah berada di ruang yang sangat pribadi, dan ada semacam aura yang membuatnya merasa terhanyut dalam suasana yang berbeda dari biasanya. Sophie mempersilakan Clara duduk, sementara ia sendiri duduk di kursi di sebelah meja kerja. Clara duduk di sisi sofa, merasakan sedikit kecanggungan di udara antara mereka. Sophie kemudian memulai percakapan dengan topik ringan untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang berat. "Kamu suka bekerja di luar kantor, ya?" tanya Sophie sambil menatap Clara dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Clara tersenyum, merasa sedikit lega karena percakapan mulai mengalir dengan alami. "Ya. Saya merasa bisa lebih fokus di tempat yang tenang seperti ini. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apa yang membuatmu memilih bekerja di sini malam ini?" tanya Clara sambil mencoba mengurangi ketegangan di dalam dirinya. Sophie menyandarkan tubuhnya ke kursi, mengangkat gelas anggur yang ada di meja, dan memandang Clara. "Kadang-kadang, suasana baru bisa membantu melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda," jawab Sophie sambil menatap Clara lebih dalam. "Dan terkadang, aku merasa ada yang berbeda dalam cara orang-orang bekerja ketika ada sedikit jarak antara mereka dan rutinitas kantor mereka." Clara merasa ada sesuatu yang lebih dalam kata-kata Sophie, meskipun ia tidak tahu pasti apa itu. Percakapan terus berlanjut, berputar dari topik pekerjaan ke hal-hal pribadi yang lebih ringan. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, Clara merasakan getaran yang hampir tidak bisa dijelaskan. Sebuah ketegangan yang tak tampak, tetapi bisa dirasakan oleh keduanya. Setiap gerakan Sophie terasa penuh perhatian. Dari cara dia merapikan rambutnya yang sedikit tergerai hingga senyum yang diberikan dengan begitu anggun, ada sesuatu yang sangat magnetik dalam setiap tindakannya. Clara mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin terperangkap dalam daya tarik yang sulit ia tahan. Saat mereka mulai berbicara lebih dalam tentang pekerjaan, Clara bisa merasakan Sophie memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Ada kedekatan yang mulai terbentuk, bukan hanya dari segi profesional, tetapi juga dari segi emosional. Clara mencoba untuk tetap profesional, tetapi ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya,
Sebuah rasa yang membuatnya merasa gelisah, namun sekaligus penasaran. Sophie berdiri dan menuju ke jendela, menatap keluar, seolah merenung. Clara melihat punggungnya yang tegap, dan untuk sejenak, ia merasa seperti seorang pengamat dalam cerita yang tak bisa ia tuliskan. Suasana semakin hening, dan ketegangan yang ada di antara mereka berdua semakin terasa jelas. Clara ingin berbicara, ingin mengungkapkan sesuatu, namun ia tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Saat itu, Sophie berbalik dan menatap Clara dengan tatapan yang dalam. Clara, aku rasa kita sudah cukup bekerja untuk malam ini. Bagaimana kalau kita istirahat sejenak? Katanya, suaranya lembut namun penuh makna. Clara hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya berdegup kencang. Ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Sebuah perasaan yang mengambang di udara, tak terucapkan namun sangat nyata. Setelah beberapa saat berlalu dalam keheningan yang nyaman, Clara dan Sophie duduk lebih santai, masing-masing dengan gelas anggur di tangan. Lampu di kamar hotel itu menciptakan nuansa lembut yang membuat suasana semakin intim, tetapi tak membebani. Meskipun keduanya duduk dalam jarak yang agak jauh, ada semacam ketegangan yang tetap menggantung di udara. Clara bisa merasakan perasaan yang belum ia pahami sepenuhnya. Sesuatu yang lebih dari sekedar rasa ingin tahu atau kekaguman. Sophie mengambil napas panjang dan meletakkan gelasnya di meja kecil di sampingnya. Jadi, Clara, apa yang membuatmu memilih bekerja di dunia ini? Aku tahu pasti ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ada sesuatu lebih dalam, kan? Clara terkejut oleh pertanyaan itu. Ia sudah terbiasa dengan pertanyaan seputar pekerjaan dan karir. Namun kali ini, pertanyaan Sophie terasa lebih pribadi, lebih dalam. Clara merasa ada yang berbeda dalam cara Sophie bertanya. Sebuah kedalaman yang jarang ia temui di luar ruang profesional. Saya rasa saya selalu ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jawab Clara, berusaha untuk menjaga konsistensi nada suaranya. Tapi lebih dari itu, saya merasa pekerjaan ini mengajarkan saya banyak hal tentang diri saya sendiri, tentang apa yang saya inginkan dan siapa saya sebenarnya. Sophie mendengarkan dengan seksama, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Clara. Ada sesuatu yang tajam dalam pandangan Sophie, seolah ia bisa melihat lebih dari sekedar apa yang ada di permukaan. Sophie memiringkan kepala sedikit, dan senyumnya semakin lebar. Tapi ada kekuatan dalam senyum itu. Sebuah daya tarik yang mengundang, namun tetap menjaga jarak. Aku mengerti, kata Sophie perlahan. Kadang aku merasa bahwa dunia ini lebih tentang pencarian jati diri. Kita semua bergerak dalam jalur yang tak pernah benar-benar kita pilih. Tapi di suatu titik, kita mulai menyadari bahwa kita memiliki lebih banyak kendali dari yang kita kira. Clara terdiam sejenak, meresapi kata-kata Sophie. Ada kedalaman dalam kata-kata itu yang membuatnya merasa terhubung lebih dalam, bukan hanya dengan Sophie, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ada sebuah kejujuran yang jarang ia temui dalam percakapan sehari-hari. Percakapan ini bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang keahlian atau keterampilan. Ini tentang kehidupan, tentang cara mereka memandang dunia dan mencari tempat mereka di dalamnya. Sophie melanjutkan dengan lembut, "Kau tahu, Clara, aku selalu berpikir bahwa kita semua membawa beban masing-masing. Terkadang, beban itu datang dalam bentuk keputusan yang harus kita buat atau jalan yang harus kita tempuh. Tapi terkadang juga, beban itu datang dalam bentuk hubungan kita dengan orang lain." Clara merasa sedikit terkejut oleh kedalaman topik yang tiba-tiba menyentuh wilayah pribadi ini. Meskipun mereka hanya berkenalan beberapa waktu yang lalu, percakapan ini seolah membuka ruang yang lebih luas bagi keduanya. Ruang yang penuh dengan ketegangan emosional yang tak terucapkan. Hubungan dengan orang lain. Clara mengulang kata-kata Sophie, mencoba untuk menggali lebih dalam. Maksudmu, hubungan profesional atau lebih dari itu? Sophie tersenyum tipis, dan untuk sejenak, ia menatap keluar jendela, memandangi pemandangan kota yang tampak tak ada habisnya. Angin malam menyapu rambutnya, membuatnya semakin tampak anggun dalam kesunyian kamar itu. Sophie menoleh lagi ke Clara, dan matanya yang tajam berkilat dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Kadang-kadang, hubungan dengan orang lain bisa lebih kompleks dari yang kita kira. Ada ketegangan yang tak terlihat, yang membuat kita merasa terhubung lebih kuat daripada yang kita rasakan. Kita hanya tidak selalu tahu bagaimana cara menafsirkannya. Suara Sophie terdengar lebih rendah, lebih dalam, seolah setiap kata memiliki beban tersendiri. Clara merasa perasaannya semakin kacau.
Kata-kata Sophie itu membuatnya merasakan adanya kedekatan emosional yang sulit dijelaskan. Mungkin, itu adalah kesadaran akan ketegangan yang selalu ada di antara mereka, atau mungkin itu adalah perasaan yang sudah tumbuh perlahan sejak pertemuan pertama mereka tadi malam. Namun, Clara tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaan ini, perasaan yang mengusik dan membangkitkan rasa penasaran yang lebih dalam. Apakah kamu pernah merasa terjebak dalam sebuah hubungan? Clara bertanya, suara sedikit bergetar, meskipun ia berusaha tetap tenang. Sophie tampaknya merenung sejenak sebelum menjawab. Terkadang, ya. Aku rasa itu adalah bagian dari hidup. Kita semua terjebak dalam berbagai cara, dan kita harus belajar untuk melewati semuanya. Sophie menatap Clara dengan intens, dan untuk sesaat, keduanya hanya diam, saling berbagi momen yang penuh makna. Clara merasakan sesuatu yang membara dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa ingin tahu atau ketertarikan profesional. Ia merasa seperti sedang berada di ambang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bisa mengubah dinamika antara mereka selamanya. Namun, di sisi lain, Clara juga merasa kebingungannya. Ia berusaha mempertahankan jarak profesional. Namun semakin lama ia berada di dekat Sophie, semakin sulit rasanya untuk tidak terpengaruh oleh kehadirannya. Sophie kembali mendekat dan duduk di sofa, lebih dekat ke Clara. Kadang, Clara, hubungan bisa menjadi lebih dari sekadar komunikasi atau pekerjaan. Mereka bisa menjadi cara untuk memahami diri kita lebih baik. Kadang, aku merasa kita perlu membiarkan perasaan itu tumbuh, meskipun kita tidak selalu tahu kemana arahnya. Clara merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Sebuah ketegangan yang semakin kuat antara mereka. Dan apa yang akan terjadi jika perasaan itu terlalu kuat? Clara bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun Sophie bisa mendengarnya dengan jelas. Sophie tersenyum lagi. Kali ini lebih lembut, namun dengan sedikit kehangatan di matanya. Itulah yang kita coba pahami, bukan? Kadang, kita perlu memberi ruang untuk perasaan itu berkembang, tanpa terlalu banyak bertanya. Kadang, kita hanya perlu merasakannya. Clara hanya bisa terdiam, merasakan kedekatan yang semakin terasa di antara mereka. Walaupun mereka hanya berbicara tentang hubungan dalam konteks yang luas dan filosofis, Clara merasa bahwa ada lebih banyak yang tak terucapkan, sesuatu yang belum mereka ungkapkan dengan kata-kata. Malam semakin larut, dan meskipun mereka masih duduk bersama, percakapan mereka mulai mereda. Namun, keduanya merasa seperti ada sesuatu yang masih menggantung di udara, sebuah perasaan yang semakin sulit untuk disembunyikan. Malam semakin larut, dan suasana di kamar hotel itu terasa semakin hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas, diiringi oleh desah napas lembut dari Clara dan Sophie. Mereka masih duduk bersebelahan di sofa. Namun seiring berjalannya waktu, jarak fisik di antara mereka seolah menghilang. Ada sesuatu yang tidak terucapkan namun begitu kuat di udara. Sesuatu yang semakin mempererat hubungan yang telah terjalin secara emosional. Keheningan di antara mereka adalah bentuk komunikasi yang paling jujur, sebuah bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata. Clara menatap Sophie dari sudut matanya, mencoba memahami perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan jelas. Di satu sisi, ada perasaan hangat yang membuncah, sebuah keinginan untuk lebih dekat, lebih mengerti. Namun di sisi lain, Clara juga merasakan kebingungannya. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa ia katakan, terlalu banyak perasaan yang tercampur, dan terlalu banyak batasan yang membuatnya ragu. Sophie, yang duduk sedikit lebih dekat dengan Clara, mendongak dan melihat keluar jendela besar yang menghadap ke kota. Pemandangan malam itu menakjubkan, dengan kilauan lampu-lampu kota yang tak ada habisnya. Namun Clara tahu bahwa pandangan Sophie bukan hanya tertuju pada pemandangan di luar sana. Sophie tampaknya sedang merenung, memikirkan sesuatu yang lebih dalam, seperti ada pertanyaan besar yang belum terjawab dalam pikirannya. Clara, suara Sophie terhenti, penuh dengan makna. Kadang-kadang, kita merasa seperti dunia ini penuh dengan pilihan yang harus kita buat, dan setiap pilihan itu membawa kita pada jalan yang berbeda. Tapi aku merasa, ada hal-hal yang tak terucapkan di antara kita. Sesuatu yang tak bisa dipahami dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan hati. Clara menatap Sophie dengan penuh perhatian. Kata-kata Sophie terasa lebih dalam dari sekadar percakapan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyentuh inti perasaan mereka. Clara merasakan seolah perasaan itu mengalir tanpa kendali, tanpa mereka bisa menahan diri. Namun,
Perasaan itu juga terasa begitu rumit, seperti sebuah benang kusut yang harus mereka luruskan pelan-pelan. Apakah kamu merasa itu juga? Sophie melanjutkan, matanya kembali menatap Clara, dan kali ini, tatapannya terasa lebih intens, lebih menembus. Clara tak bisa lagi menahan perasaan yang sudah lama ia simpan. Ada keinginan untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam hatinya. Tapi, pada saat yang sama, ada ketakutan akan konsekuensi dari kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia tahu bahwa kedekatan ini adalah kedekatan yang tidak biasa, sebuah hubungan yang belum terdefinisikan dengan jelas, dan tidak mudah untuk mendefinisikan batas-batasnya. Clara mulai berbicara, suaranya rendah dan penuh perasaan. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Ada rasa, kedekatan yang kuat, tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Sophie mendekat sedikit lebih dekat, dan Clara bisa merasakan kehangatan tubuh Sophie yang hampir menyatu dengan tubuhnya. Suasana itu terasa begitu intim, namun tetap ada jarak yang tak bisa dilewati begitu saja. Aku mengerti, jawab Sophie dengan lembut, suaranya menenangkan namun ada kekuatan di baliknya. Kadang, kita merasa terhubung dengan seseorang lebih dari yang kita duga. Namun, kita juga harus tahu kapan untuk mundur, kapan untuk memberi ruang. Clara menggigit bibir bawahnya, mencoba untuk menahan kegelisahan yang mulai merayapi dirinya. Ia ingin sekali bertanya lebih lanjut, ingin sekali mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Sophie. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat untuk berhenti, untuk menghormati batasan yang ada. Apa yang harus kita lakukan dengan perasaan ini? Tanya Clara, suaranya hampir tidak terdengar, namun Sophie mendengarnya dengan jelas. Sophie menarik napas dalam-dalam, kemudian menoleh ke Clara dengan tatapan yang sangat lembut, seolah-olah ingin meyakinkan Clara bahwa apapun yang terjadi, mereka akan baik-baik saja. Perasaan itu bukan sesuatu yang harus kita buru-buru tentukan. Kadang, yang kita butuhkan adalah waktu. Waktu untuk memahami diri kita sendiri. Waktu untuk memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Aku tahu, kita berdua merasakan sesuatu yang kuat, tapi itu bukan berarti kita harus langsung menghadapinya sekarang juga. Clara merasa sedikit lega mendengar kata-kata Sophie. Walaupun ada keinginan kuat untuk bergerak lebih dekat dengan Sophie, ia juga tahu bahwa mereka berdua perlu waktu untuk memahami diri mereka sendiri. Mungkin perasaan ini bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan malam ini. Mungkin ada lebih banyak waktu yang diperlukan untuk menjernihkan pikiran dan perasaan mereka. Jadi, kita hanya membiarkan perasaan ini mengalir begitu saja? Tanya Clara, suaranya sekarang lebih percaya diri. Tanpa terburu-buru, tanpa mencoba mendefinisikan semuanya. Sophie mengangguk perlahan, sebuah senyuman lembut menghiasi wajahnya. Tepat sekali. Kita membiarkan perasaan ini tumbuh dengan sendirinya, tanpa paksaan. Kita memberi ruang untuk diri kita sendiri, untuk memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan. Itu lebih penting daripada segala hal lain. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini keheningan itu terasa penuh dengan pemahaman. Clara merasa hatinya lebih ringan, seolah beban yang ada di pundaknya mulai terangkat. Meski perasaan itu masih kuat, ia mulai merasa bahwa kadang-kadang tidak perlu terburu-buru untuk mengungkapkan segala sesuatu. Kadang, yang terpenting adalah memberi ruang bagi perasaan itu untuk berkembang dengan sendirinya. Malam semakin larut, dan Sophie berdiri, berjalan menuju jendela besar di kamar itu sekali lagi. Kamu tahu, Clara, katanya tanpa menoleh, kadang dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian. Namun, aku percaya bahwa perasaan yang tulus selalu menemukan jalannya, meskipun itu harus menunggu. Yang penting adalah kita tetap jujur pada diri kita sendiri. Clara mengangguk, merasakan kedamaian yang tiba-tiba hadir di dalam hatinya. Ia tahu bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang sangat berharga, meskipun masih banyak hal yang belum mereka pahami. Yang terpenting sekarang adalah memberi ruang untuk perasaan itu berkembang. Dengan waktu, dengan pengertian, dan dengan kesabaran. Ketika mereka berdua akhirnya berpisah malam itu, Clara merasa bahwa hubungan mereka telah berada di titik yang baru. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ada keyakinan yang tumbuh di dalam diri Clara bahwa perasaan yang mereka rasakan adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang perlu dihargai dan dipahami, meskipun tidak semua jawaban ada di tangan mereka.